Kembali lagi bersama reporter Tinta Informasi melaporkan. Guntur Gunawan resmi nahodai PC khusus Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Pelabuhan Panjang periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Pelantikan dilakukan oleh Ketua FSPTI Lampung, Jazuli Isa, dengan memberikan bendera petaka kepada Ketua terpilih PC khusus FSPTI Pelabuhan Panjang. Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Sahid itu, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, dihadiri ratusan pekerja buruh transportasi pelabuhan, dan sejumlah tamu undangan, diantaranya Jauhari, SH, MH Wakil Ketua KSPSI Provinsi Lampung, Kabid Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, Apindo Lampung, Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, Komisi 1 DPRD Bandar Lampung, Kapolsek Teluk Betung Selatan, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI Lampung, dan tamu lainnya. Ataupun kalau di Provinsi Lampung tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Jadi tidak usah ada ragu-ragu lagi di bawah kepemimpinan Saudara Guntur Gunawan yang akan dilantik pada hari ini. Buruh akan segera mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Hidup buruh, hidup pekerja. Ketua DPD Festi KSPSI Lampung, Jazuli Isa mengatakan, setelah pelantikan PC khusus Festi SPSI Pelabuhan Panjang berharap tidak terjadi kembali dualisme kepengurusan FSPTI di Pelabuhan Panjang. Setelah pelantikan ini saya sangat berharap tidak kembali terjadinya dualisme FSPTI di Pelabuhan Panjang, karena kita sudah lakukan pelantikan di PC khusus Pelabuhan Panjang dengan sesuai SK Surat Keputusan dari Kemenkumham dan Disnaker di mana SK ini yang menunjukkan Festi KSPSI yang sesungguhnya dan yang benar, ungkap Kang Juli, sapaan akrabnya, tokoh senior perburuhan Lampung ini. Lanjutnya, ia juga berharap para anggota baru PC khusus FSPTI Pelabuhan Panjang bisa menyelesaikan masalah terkait BPJS yang tertunggak. Saya katakan prioritaskan tentang masalah tunggakan BPJS yang berjumlah 8 miliar rupiah karena itu adalah hak para pekerja dan ada tunjangan yang harus dibayarkan kepada pekerja, mulai dari tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan masa bakti semuanya belum dilunaskan oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, ucapnya. Disinggung masalah BPJS yang tertunggak, Kabid BPJS Kota Bandar Lampung, Faisal yang hadir dalam pelantikan menyampaikan kesiapannya untuk menyelesaikan masalah ini dan siap bersinergi dengan FSPTIK, SPSI Provinsi Lampung terkhusus PC FSPTI Pelabuhan Panjang. Saya siap bersinergi dengan FSPTI untuk menyelesaikan masalah ini, karena tunggakan BPJS ini adalah hak para pekerja, dan besok kita akan lakukan pertemuan dengan pihak Pelindo untuk membahas dan menyelesaikan masalah tunggakan BPJS tersebut, katanya. Sedangkan, Guntur Gunawan, SE, Ketua PC khusus FSPTIK, SPSI Pelabuhan Panjang bersyukur acara pelantikan ini berjalan dengan lancar dan didukung oleh para buruh dari Pelabuhan Panjang, baik yang sudah tercatat di KSOP maupun belum. Dikatakan, setelah pelantikan ini ada target jangka pendek yang akan dilakukan, yaitu menjalin hubungan dengan pengusaha dan organisasi-organisasi yang menyangkut keberadaan buruh ke depan. Dia pun tampak mengakui adanya persoalan dana ketenaga kerjaan melalui BPJS yang terhutang, dan alih-alih mangkrak, sehingga ia siap mengawalnya hingga tuntas. Ada masalah krusial juga yang harus kita selesaikan dengan cepat yaitu tentang dana ketenaga kerjaan yang belum dilunaskan oleh pihak Koperasi TKBM di mana terhitung tunggakan mencapai 8 miliar rupiah mulai dari 2017, agar para pekerja terutama buruh transportasi Pelabuhan Panjang ini bisa mendapatkan tunjangan dan hak mereka, tandas Guntur. Menurut dia, sudah ada 961 pekerja di Pelabuhan Panjang yang sudah teregistrasi di FSPTI. Dan masih ada beberapa yang akan secepatnya diregistrasi, pungkasnya. Apakah saudara sudah siap untuk dilantik? Ya.
bisa menjalankan tugas dari keputusan pelantikan ini. Saudara adalah kepanjangan tangan untuk pekerja buruh yang ada di pelabuhan. Siap. Laksanakan dan kibarkan kata ini di Pelabuhan Panjang. Kami terima. Akan saya kibarkan petaka ini di Pelabuhan Panjang. Ya, boleh. Ya, dapat. Ya. Terkait pelantikan hari ini gimana, Om? Alhamdulillah, sebuah pelantikan ini berjalan dengan aman, lancar, dan didukung oleh seluruh peserta buruh yang ada di Pelabuhan Panjang, baik yang sudah tercatat di KSOP ataupun yang masih dalam pengajuan pencatatan registrasi di KSOP Pelabuhan Panjang. Target yang ke depan ini yang sesegera mungkin yang akan kita lakukan apa, Bang? Target yang akan kita lakukan dalam agenda kerja PJFSPTI khusus Pelabuhan Panjang adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perintah organisasi, kita harus menjalin hubungan yang baik kepada seluruh instansi pemerintah terkait, baik pengusaha ataupun organisasi-organisasi yang menyangkut tentang keberadaan buruh dan kesejahteraan buruh ke depan. Dalam waktu dekat ada pertemuan nggak, Bang, dengan siapa? Insya Allah kita akan jalin ketemu dengan dalam acara auden ke Wali Kota Bandar Lampung, lalu insya Allah mudah-mudahan juga ke KSOP kembali menanyakan apa yang telah kita sampaikan, data anggota buruh dan seterusnya. Bang, ini kan kita DPC khusus panjang gitu, Bang. Langkah konkret ke depan ini yang khusus untuk yang menyentuh ke buruh apa, Bang? Ada yang sangat krusial bagi anggota buruh kami, sudah sekian tahun menjadi anggota pula di dalam operasi TKBM, itu tidak mendapatkan atau tidak bisa klaim tentang ketenagakerjaan yang diberikan oleh BPJS. Itu asuransinya adalah kecelakaan, terus kematian, dan jaminan sekolah, ya, jaminan sekolah. Nah, itu yang tidak bisa diklaim sama buruh-buruh kami yang beranggotakan anggota koperasi TKBM, yang tadi sudah disampaikan kepada dari BPJS juga bahwa terhutang dari 2017 itu hampir mencapai 8 miliar, dan ini kalau tidak ada penyelesaian yang akan selalu menambah, karena uangnya buruh, hasil upah kerjanya buruh langsung otomatis dipotong sama koperasi, tapi koperasi belum bisa membayarkan itu. Yang saya tahu mereka cuma baru ada niat, tapi belum bertindak action. Sudah berapa lama kita tunggu, belum ada action sampai detik ini. Itu yang akan kami upayakan agar para anggota kami, khususnya anggota buruh FSPTI, KSPSI di Pelabuhan Panjang dapat artinya dapat pencerahan lah untuk jaminan kerja mereka. Artinya kita akan menggedor pihak BPJS atau kita akan komunikasi, menjalin hubungan sama BPJS terkait dari data-data yang terhutang oleh TKBM itu, hingga kita nanti dapat meminta data terhutang itu siapa aja, kan gitu akan kita susun, maka itu akan kita minta kepada TKBM untuk segera membayarkan apa yang pernah diambil atau upah yang pernah diambil dan tidak sempat dibayarkan ke BPJS. Jumlah buruh yang sudah terregistrasi di KSOP Pelabuhan Panjang
kurang lebih itu 961. Tapi mungkin ada Yang hadir saat ini? yang hadir saat ini kurang lebih 750 anggota buruh, yang itu juga mereka masih banyak di luar yang kerja kegiatan, karena kalau semuanya hadir mungkin nanti kegiatan di pelabuhan macet kan gitu. Kan daripada buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang ini cukup dari tahun 73 sampai sekarang, dan apabila ada dua berarti itu adalah SPTI yang nggak benar. Landasan benarnya ada keterangan dari Menkumham, ada dari dinas tenaga kerja, laporan ke Departemen Tenaga Kerja, dan ada perintah 3 menteri bahwa di Pelabuhan Panjang itu buruhnya harus dibentuk koperasi, tetapi koperasi ini pendapatannya tidak disalurkan kepada buruh, terhutang 8 miliar. Ini perlu diusut. Kesimpulannya, buruh juga tidak terima kalau sampai ada hutang di BPJS itu, yang mana buruh merasa melaksanakan kewajibannya membayar, kok ada utang koperasi tidak melaksanakan membayar. Ini perlu dikaji dan diperhatikan sama pemerintah untuk memahami. Bukan BPJS itu nampung nggak cuma-cuma, tidak ada iuran pokok untuk kesejahteraan, untuk perumahan, dan untuk masa kehidupan harian. Semuanya dijalankan. Begitu barangkali panjangnya. Itu aja ada ya. Harapannya Kang, Harapannya supaya koperasi itu membayar hutang kewajiban buruh yang sudah tersalurkan oleh buruh untuk dilanjutkan kepada yang berwajib. Apabila dihutang, kemana duitnya? Itu duit bukan kecil. Berapa tahun dia tidak membayar? Dan kepada federasi pun kewajiban 1% dari pendapatan tidak dibayar. Ini pun akan saya tuntut berat. Karena masa bakti malah dia lari ke SPTI yang tidak jelas. Benar sih peraturan undang-undang keormasan, tapi tidak boleh ada satu tempat dibuat buruh, ada dualisme di satu tempat. Nah, yang kita punya dari tahun 73, artinya memang mapan dan melaksanakan kewajibannya membayar BPJS, mendapatkan kewajiban perumahannya juga udah berapa tahun nggak selesai. Kalau terkait masalah kesehatan itu Pak? Jalan itu. Jalan. Kalau kesehatan jalan, karena kecil itu. Tapi yang namanya untuk kewajiban ada 2 sih di BPJS itu ya. Yang satu ini 8 miliar itu tidak dibayar tuh kenapa? Faktornya gitu. Faktornya apa? Buruhnya apa? Dia bayar buruhnya. Dia kan dia dapat potongan, dan untuk potongan itu ada 4. Satu yang saya sampaikan tadi untuk kehidupan harian, 2 kesejahteraan dia kerja, pakaian, 3 juga perumahan, 4 masa bakti. Upaya penambah ke depannya itu Ini harus dituntaskan, dan itu koperasi harus diusut dulu. harus benar-benar dituntaskan. Harus dituntaskan. Jangan memperkaya sendiri. upayanya Kang, upaya langkah-langkah selanjutnya. Cara hukum. Pokoknya harus hukum, dan apapun aparat pemerintah yang mendengarkan jangan diam. Tapi kan besok katanya BPJS sama Pelindo pengen ketemu. Ada nggak pihak FPI yang Semestinya diundang. Seharusnya. Diundang untuk menyampaikan di depan mereka. Ya mudah-mudahan juga ada kebijakannya. Demikian laporan reporter Tinta Informasi melaporkan dari acara pelantikan di Hotel Sahid Bandar Lampung.